Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Dramatis evakuasi pendaki di Gunung Marapi. Seperti apa tantangan yang dilalui tim Basarnas saat evakuasi para pendaki di Gunung Marapi yang tengah erupsi? Dan seperti apa erupsi Gunung Marapi ini berdampak? Masa kampanye tiap capres-cawapres sodorkan visi dan misi untuk pemberantasan korupsi. Akankah janji pemberantasan korupsi ini realistis atau sekedar umbar janji semata? Kita ke informasi yang pertama, hingga saat ini ada 11 orang pendaki yang dinyatakan meninggal dunia akibat erupsi Gunung Marapi, Sumatera Barat. Dari 75 pendaki, 49 orang sudah terevakuasi. Jadi bang, 13, 14, 15. Dek, Sul, mau balik. Di boleh bang, saya cek bang, dulu bang. Sandi tapi. Pemirsa, 49 pendaki sudah berhasil diturunkan tim SAR sejak tadi malam. Basarnas Agam beserta relawan gabungan menyebut masih ada kesulitan evakuasi 26 pendaki lainnya yang terjebak di atas Gunung Marapi. Erupsi di Gunung Marapi hingga sore tadi masih terus terjadi. Hal ini membuat tim SAR gabungan tidak bisa meneruskan pencarian karena khawatir akan membahayakan para relawan SAR yang akan membantu. Kondisi ke-26 korban yang terjebak hingga kini memang belum bisa dipastikan. Sebelumnya, video seorang pendaki perempuan yang diduga terjebak di dalam erupsi Gunung Merapi viral di media sosial. Diketahui pendaki tersebut bernama Zafirah Zahrim yang memperlihatkan sekujur tubuhnya hingga wajahnya yang berlumur abu vulkanik. Dari keterangan keluarga, Zafirah mendaki bersama teman-temannya sejak Jumat dan berencana pulang Minggu sore. Namun naas, Gunung Marapi erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik. Hingga kini belum jelas nasib Zafirah karena telah mengirimkan video ponsel yang ia gunakan ternyata tidak bisa dihubungi lagi. Dan langsung saja saya akan mengupdate kepada Anda bagaimana kondisi terkini di kawasan Gunung Marapi. Rekan kami Donald sudah siap mengabarkan dari sana. Donald, silakan dengan laporannya. Caca dan pemirsa, selamat petang. Kami kabarkan di posko pencarian pendaki Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam ini. Dari data terakhir yang kami dapatkan dari Basarnas, di mana masih ada sekitar 11 pendaki yang ditemukan meninggal dunia dan namun saat ini masih dalam proses evakuasi. Baru saja di tempat saya ini ada satu korban yang berhasil dievakuasi turun namun dalam keadaan meninggal dunia. Di mana ketika korban dalam keadaan meninggal dunia ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar Kota Bukit Tinggi guna untuk diidentifikasi lebih lanjut. Sedangkan di sini juga sudah ada tim dari DVI yang mengkolek data-data atau dari keluarga korban yang keluarga pendaki yang masih belum ditemukan. Sedangkan tadi sekitar 30 menit yang lalu ada juga satu orang korban yang dalam kondisi selamat dan langsung juga dibawa ke rumah sakit dalam kondisi luka bakar, begitu Caca. Baik,
Donald, sebenarnya sudahkah sudah ada titik terang bagaimana dengan kondisi para pendaki yang masih dicari hingga malam hari ini? Betulkah bahwa kondisi memang tidak memungkinkan sehingga malam hari ini tidak bisa dilakukan pencarian lanjutan? Sebenarnya bukan begitu, Caca. Karena sampai saat ini erupsi Gunung Merapi pun masih terus terjadi. Jadi data terakhir Basarnas tadi mengatakan bahwa 11 korban dipastikan meninggal dunia. Namun masih ada sisanya 12 orang. Nah, 12 orang ini belum tahu apakah dia masih hidup atau cedera atau bagaimana. Kita sampai saat ini tim SAR belum mengetahui bagaimana kondisi dari ke-12 orang ini. Nah, tim SAR sudah memetakan sejumlah titik-titik yang ada di daerah puncak. Namun memang saat ini dari 12 korban ini yang masih belum diketahui bagaimana nasibnya. Yang dikhawatirkan karena di atas juga masih tertutup abu vulkanik, hujan abu vulkanik, dan betapa dinginnya ketika tidak ada seperti kain hangat atau selimut, yang apalagi makanan yang tidak ada di puncak gunung sana, Caca. Baik, terima kasih Donald mengabarkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana jenazah mantan Kepala BNPB Letjen Purnawirawan Doni Monardo diberangkatkan dari rumah duka dengan upacara militer khusus, di mana jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada siang tadi. Almarhum mantan Kepala BNPB Letjen Purnawirawan Doni Monardo berangkat dari rumah duka dengan diiringi upacara militer, kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Senin siang. Jenazah Doni sebelumnya disemayamkan di Markas Komando Pasukan Khusus Mako Kopassus Cijantung. Doni Monardo dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Hal ini dibuktikan ketika wabah COVID melanda Indonesia. Ia merupakan sosok yang berdedikasi tinggi memantau keadaan COVID saat itu dan bahkan sempat tak pulang ke rumah selama 3 bulan. Almarhum telah banyak berjasa untuk pembangunan di Indonesia. Sebelumnya, almarhum Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo dikabarkan meninggal dunia pada Minggu sore. Semat. Kita jarang punya prajurit seperti almarhum. Tadi saya sampaikan beliau tuh jadi panutan adik-adiknya. Jadi beliau kalau kerja tuh fokus. Sehingga setiap kegiatan bisa ada targetnya berhasil gitu ya. Seperti penanganan COVID, kemudian dulu penanganan di tim-tim dengan saya dan sebagainya. Sebelumnya, almarhum Doni sudah 3 bulan dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Rizky Salsabila, Junaidi Ahmad, Agam Rizky, Senida, Aditya, TV One mengabarkan. Pemirsa, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edi Hiarij, penuhi panggilan KPK hari ini. Edi yang berstatus tersangka hari ini hadir dengan kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka lain dalam kasus dugaan suap penerimaan gratifikasi. Edi mengenakan kemeja merah datang pukul 9.30 ditemani oleh tim kuasa hukumnya. Ia tak banyak mengomentari perihal kasusnya, termasuk status hukum yang sudah menjadi tersangka. Ia pun hanya mengatakan siap menjalani pemeriksaan. Hingga saat ini penyidik KPK masih mendalami pengurusan sengketa perusahaan yang diduga melibatkan Edi Hiarij. Menanggapi ucapan ex-Ketua KPK Agus Raharjo, Presiden Joko Widodo mempertanyakan untuk apa kasus Setia Novanto yang terlibat EKTP diramaikan kembali. Presiden meminta publik melihat bahwa proses hukum terhadap Setia Novanto terus berjalan dengan dihukum penjara 15 tahun. Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Udah, itu aja. Pertemuan itu ada, Pak? Tapi pertemuan itu ada ya, Pak ya? Pertemuan Pak
Presiden Pak Agus. Cek. Saya sehari kan berapa puluh pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Informasi selanjutnya pemirsa, debat calon wakil presiden sebentar lagi akan ditampilkan di layar kaca. Masing-masing calon tadi telah siap menjabarkan program, ide, gagasan untuk menghadapi pertanyaan panelis maupun berdebat antar paslon yang akan digelar oleh KPU. Tinggal hitungan hari pelaksanaan debat Pilpres akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Namun nuansa debat Cawapres kali ini berbeda dengan Pilpres tahun 2019 lalu. Kali ini debat Cawapres akan dilaksanakan sebanyak 2 kali dan sudah sesuai dengan aturan. Kami ingin tegaskan kembali ya, beberapa kali Ketua KPU RI menyampaikan kepada pers ya bahwa debat pasangan calon presiden wakil presiden dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, beliau juga menyampaikan 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Dikarenakan tadi ada komentar berkaitan dengan debat di tahun 2019 yang lalu, di 2019 yang lalu itu debat calon wakil presiden hanya sekali. Tidak 2 kali. Ke depan kami tegaskan bahwa debat calon wakil presiden akan diselenggarakan 2 kali sesuai dengan penjelasan pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan ini terbukti dengan kami menuangkan dalam peraturan teknis KPU yaitu peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 pasal 50 ayat 1. Saya pikir tidak ada yang mengatakan bahwa debat calon wakil presiden itu ditiadakan. KPU juga telah menangkap semua tanggapan dari setiap tim pemenangan paslon. Dinamika dan perdebatan dalam rapat sudah biasa. Namun KPU tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan. Calon wakil presiden dari pasangan nomor urut 1 menganggap penting adanya debat Cawapres untuk mengukur kemampuan dan menginformasikan ide, program, serta gagasan secara terbuka. Debat ini kan bagian dari transparansi rencana dan gagasan ke depan. Kalau pemilu ini mau baik ya kita adu gagasan, adu program, adu ide, ya kita siap melakukan itu. Tapi KPU kita tunggulah supaya lebih terbuka. Tapi tetap berhak. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka tidak banyak macam mengenai debat Cawapres. Dirinya ikut saja aturan KPU. Didampingi Capres atau tidak menurutnya sama saja. Cawapres yang berubah mekanismenya bagaimana? Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih Mas? Sama aja. Sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Persiapan debat apa Mas? Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Enggak menguntungkan. Sama aja. Sementara itu calon wakil presiden dari pasangan nomor urut 3 Mahfud MD pasrah dengan aturan KPU RI. Mau disuruh apapun, ia akan ikut dan harus siap. Enggak apa-apa, itu urusan KPU. Saya disuruh debat, setuju, disuruh lomba goreng martabak, setuju, goreng setuju aja biar Debat Capres dan Cawapres lebih baik dilaksanakan terpisah untuk mengukur kemampuan dari 6 calon yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Sehingga masyarakat dapat memilih calonnya sesuai dengan kredibilitas, kemampuan, bukan membeli kucing dalam karung. Telah dilakukan debat antar capres dan debat antar cawapres tanpa didampingi pasangannya. Ini keharusan agar rakyat tidak memilih paslon seperti memilih kucing dalam karung. Dengan adanya pola debat terpisah, mudah bagi rakyat menilai kemampuan individu
dari masing-masing keenam kandidat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, saat lagi saya akan ajak Anda untuk melihat apa yang ditawarkan oleh masing-masing capres dan cawapres untuk pemberantasan kasus korupsi. Bermacam-macam tawarannya selain mengenai memiskinkan koruptor atau juga membentuk KPK menjadi lembaga yang permanen. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Indonesia. Ya, saya masih akan menunggu narasumber saya lainnya, bahkan juga pengamat politik kita, Mas Nyarwi Ahmad, bahkan juga narasumber saya dari tim pemenangan Ganjar dan juga Mahfud. Sebelumnya, kita akan lihat terlebih dahulu ya pemirsa, supaya Anda lebih sederhana ini cara berpikirnya. Apa saja sih program-program atau juga terobosan yang ditawarkan oleh masing-masing tim capres dan cawapres untuk memperkuat persoalan korupsi? Memperkuat KPK dan memastikan tata kelola pemerintahan ini berjalan dengan baik, menaikkan gaji pegawai, dan harus ada kebijakan politik tegas siap dilakukan oleh pemimpin Indonesia ke depan. Ini yang dilakukan oleh pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin jikalau terpilih. Menaikkan gaji pegawai, tata kelola pemerintahan. Mungkin sekarang saya akan ke Pak Saud, mengingat Pak Saud kan sudah tahu isi-isi dalam-dalamnya KPK. Apakah memang ada relevansinya bahwa ketika gaji karyawan ataulah mungkin petugas yang ada di sana dilayakkan atau juga kesejahteraan itu diperbaiki,
mereka tidak berperilaku koruptif? Karena mengingat angka korupsi yang dilakukan ini kan pasti akan luar biasa angkanya. Godaannya juga luar biasa. Bagaimana Pak Saud? Ya mau nggak mau karena kita bicara ini program secara keseluruhan dari tim Amin ya. Kita harus melihat dulu gambar besarnya. Gambar besarnya program Amin itu kan Indonesia adil. Jangan lupa ya, Indonesia adil makmur untuk semua. Nah, ketika Anda bicara adil, itu problemnya di situ hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi apapun yang dijelaskan nanti di program Anies ini sampai ke bawah dari 1 visi sampai 8 misi atau 8 langkah itu basically itu diselimuti oleh isu-isu korupsi. Walaupun di bagian paling akhir di misi ke-8 tertulis stated mengenai pemberantasan korupsi. Tapi basically keseluruhan apakah itu kita katakanlah menciptakan ketersediaan pangan itu di misi 1, terus kemudian isu kemiskinan, terus keadilan ekologi, membangun desa, memanusiasi yang sehat, keluarga yang bahagia dan seterusnya. Itu semua selimutnya itu adalah sulitnya kita mengangkat itu. Kenapa indeks persepsi korupsi kita 34 itu basically adalah korupsi. Oleh sebab itu, walaupun dia berada di misi yang ke-8, tetapi itu kita anggap sebagai mengawal dari misi-misi yang di atas yang kita sebut sebagai bagaimana sebenarnya Indonesia bisa adil dan makmur untuk semua. Jadi kalau dikatakan tadi ditanyakan soal salah satu pendekatannya soal penghasilan, pendapatan, itu semua adalah salah satu yang by teori memang sudah begitu. Karena korupsi itu karena kebutuhan, korupsi itu karena sistem, korupsi itu karena greedy, korupsi itu karena kesempatan juga, environment, dan seterusnya. Itu didekati dengan sistem. Oleh sebab itu, kalau kita membaca program Indonesia Adil Makmur untuk semua ini, kita pakai pendekatan manusia, pakai pendekatan ruang lingkup, pendekatan interaksi, dan pendekatan institusi. Jadi harus satu paket. Pendekatan institusi diantaranya itu tadi bagaimana hukum kita bisa tegakkan dan apa namanya, kalau pemberantasan korupsi tentu tidak tebang pilih dan seterusnya. Itu detail-detailnya. Kira-kira gitu dulu, Mbak. Baik, ditahan dulu Pak Saud. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber tim dari Ganjar Mahfud di sini, Mas Tama Islangkun. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Kalau tadi kita sudah melihat visi dan misi pemberantasan kasus korupsi untuk tim Amin, sekarang kita akan melihat untuk Prabowo Gibran. Ini seperti apa? Nah, kita akan lihat ya pemirsa ya, apa yang ditawarkan oleh tim atau juga capres-cawapres Prabowo Gibran berikut ini saya akan putarkan. Baik pemirsa, yakni adalah untuk memberantas korupsi, birokrasi harus diperbaiki, gaji ASN diperbaiki, pelaku tindak pidana korupsi ini harus dihukum seberat-beratnya. Ya, sekarang saya ingin ke Mas Yadi. Definisi seberat-beratnya ini sangat general menurut saya. Seberat-beratnya apa sih? Hukuman mati atau bagaimana? Mungkin Mas Yadi boleh dijawab. Pengertian seberat-beratnya itu kan tentu tetap merujuk kepada apa yang menjadi ketentuan undang-undang. Dan hari ini alhamdulillah ya, di era Pak Jokowi ada satu reformasi hukum yang luar biasa yang telah dilakukan. Karena kami ini asasnya adalah keberlangsungan dan keberlanjutan. Ada satu pondasi hukum yang sangat kuat di sistem yang dibangun oleh Pak Jokowi dengan merevisi Undang-Undang KUHP. Undang-Undang KUHP itu setelah 107 tahun, Mbak. Dari tahun 1915 ditetapkan, berlaku Januari 2018, kita adopsi melalui Undang-Undang 46, berlaku sampai hari ini, dan baru bisa dirubah itu tahun 2022, bersama tentu dengan DPR dan civil society yang lain. Itu ada satu paradigma hukum yang luar biasa terjadi, dari hukum yang dibuat oleh Belanda untuk mentreat daerah koloni, yang asasnya adalah memang kolonialisasi, melihat rakyat kita sebagai daerah jajahan begitu, berubah menjadi hukum yang sangat demokratis di dalam Undang-Undang KUHP yang nanti akan berlaku 3 tahun lagi. Seluruh undang-undang turunan yang lain itu sebenarnya akan tertarik kepada Undang-Undang KUHP sebagai one book gitu. Karena kita melakukan rekodifikasi dan reunifikasi hukum, menggeser paradigma kolonial di dalam hukum menjadi paradigma yang lebih demokratis, yang lebih memperdekakan, yang lebih mempertimbangkan antara pelaku dan korban. Pemidanaan, meskipun di situ kita tulis adalah hukuman seberat-beratnya, adalah hukuman yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketentuan perundang-undangan kita hari ini
pemidanaan itu adalah ultimum remedium. Ya. Sebagai satu pilihan terakhir yang harusnya dilakukan. Makanya di dalam visi misi kami tentang KPK, misal, kami memperkuat kejaksaan, kami memperkuat kepolisian, kami melihat bahwa ada masalah tentang gaji sehingga kami stressing khusus tentang gaji-gaji aparat penegak hukum kita. Hakim-hakim kita harus dinaikkan. Nah, khusus tentang KPK, kami di dalam visi misi kami ditulis dengan jelas menjadikan KPK sebagai center of excellence di dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan daripada korupsi, tentu selain daripada penindakan, tapi pembagian tugas dengan kepolisian. Di KPK harusnya ada orang yang berotak besar, berpikiran besar, yang bisa menangkap berbagai fenomena-fenomena korupsi yang terjadi, bahwa tindak pidana yang ditangani oleh KPK adalah tindak pidana yang memiliki imbas perbaikan terhadap sistem. Itu posisi KPK di dalam visi misi kami. Baik, sudah 2 dari Capres-Cawapres sudah saya tanya. Sekarang saya beralih ke tim dari Ganjar Mahfud di sini. Mas Tama akan menjawab, tapi kita lihat terlebih dahulu apa yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud berikut ini, pemirsa. Saya akan putarkan kepada Anda. Tapi sesaat lagi, pemirsa, saya akan tanya kepada Mas Tama usai jeda berikut. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, tadi sudah 2 visi dan misi Capres-Cawapres untuk pemberantasan kasus korupsi. Sekarang kita lihat untuk Ganjar Mahfud seperti apa, karena nanti akan dijawab oleh Mas Tama. Ini dia, pemirsa. Ya, lantas apa yang akan dilakukan oleh Ganjar Mahfud? Yaitu adalah dengan menggunakan perbaikan sistem kelembagaan, regulasinya jelas, patokannya harus benar, aktor yang menjalankan regulasi ini juga harus benar. Oleh karena itu penegakan korupsi harus diawasi oleh pimpinan tertinggi. Waduh, Mas Tama, pimpinan tertinggi KPK saat ini bermasalah kasus korupsi. Ini penawarannya ini sedetail apa sih? Bagaimana ini? Mbak Caca, sebetulnya kalau di versi yang visi misi penjelasan, kita lampirkan juga di sana, itu ada lengkap sekali. Jadi kalau bicara pemberantasan korupsi, yang paling pertama itu adalah kita meletakkan pemberantasan korupsi sebagai fondasi untuk visi misi yang lainnya. Jadi pelipat gandaan anggaran, pemberantasan korupsi, termasuk soal digitalisasi birokrasi. Jadi kemudian kalau dia bersih, kemudian dia anti korupsi, maka semua visi misi yang kita tawarkan itu bisa dijalankan. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua adalah soal bagaimana kemudian regulasi-regulasi di kita yang belum lengkap itu kita revisi. Misalnya, ada undang-undang tindak pidana korupsi dari tahun 2001 belum direvisi. Bayangkan, udah berapa tahun? Di dalam review UNCIC atau Konvensi PBB melawan korupsi itu disebutkan bahwa Indonesia itu belum punya aturan soal trading and influence, perdagangan pengaruh, illicit enrichment, dan lain-lain. Masih banyak yang masih kosong. Ini kita revisi, sudah pasti. Kemudian yang lain adalah revisi juga regulasi-regulasi lain. Kita akan lihat misalnya apakah undang-undang KPK ini kemudian masih relevan atau enggak. Itu kita akan juga tanyakan kepada publik. Makanya kemudian kita masukkan yang namanya regulasi yang partisipatif. Jadi ada masukan masyarakat dan lain sebagainya, itu kita gunakan untuk tadi menjawab apakah kemudian ketika ada pimpinan KPK menjadi tersangka, itu problemnya di mana? Apakah di undang-undangnya, apakah di yang lain-lainnya? Nah, kemudian selain soal revisi undang-undang tindak pidana korupsi, tentu ada undang-undang perampasan aset yang sampai sekarang tak kunjung jadi. Itu pun jadi prioritas kita. Jadi ada banyak regulasi yang kita perbaiki untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Yang lainnya adalah soal undang-undang untuk pembela HAM. Karena ini akan relevan hubungannya dengan teman-teman yang suka lapor kasus korupsi. Kadang-kadang orang lapor perkara korupsi dipidana karena pencemaran nama baik dulu, baru korupsinya jalan. Nah, ini yang kita harus lindungi juga partisipasi masyarakat. Nah, setelah itu adalah soal penguatan. Penguatan, tadi udah kita bicara soal undang-undang, ada penguatan kelembagaan. Tentu saja berantas korupsi itu gak cuma KPK. Ada kejaksaan, ada kepolisian, bahkan PPATK. Kalau bicara penelusuran aset juga penting. Itu semua adalah paketan kelembagaan yang kemudian kita akan perkuat. Bagaimana caranya? Kita akan cek. Gimana sih ketersediaan anggarannya? Bagaimana sih isi orang-orangnya tadi, seperti yang tadi Mas Ganjar sampaikan di dalam tayangan tadi, soal orang-orang yang bersih, kemudian punya kualifikasi baik, memimpin penegakan hukum. Nah, selain soal kepenguatan kelembagaan, tentu saja adalah soal harmonisasi penanganan perkara. Ada KPK, kejaksaan, kepolisian. Ini yang menurut saya kurang. Contoh misalnya dalam perkara
Basarnas terakhir, Ya. ada miskomunikasi antara KPK dengan TNI misalnya. Nah ini menurut saya menjadi hal-hal yang ke depan kita akan perbaiki. Tujuannya apa? Tujuannya agar agenda pemberantasan korupsi kita bisa lebih jelas. Baik. Kita juga harus ingat Pak, dari 2015 sampai dengan sekarang, 2023 ini menjadi titik paling rendah soal IPK kita. Baik. Mas Nyarwi, kira-kira jualan dari Capres-Cawapres ini dimakan oleh masyarakat atau jangan-jangan udah skeptis nih masyarakat, kasus korupsi ini sudah ibarat cancer ya, menggerogoti semua lini? Kalau di beberapa data survei, korupsi itu termasuk salah satu pertimbangan, tapi angkanya masih rendah ya, artinya untuk perhatian masyarakat ya. Kenapa? Bukan masyarakat itu tidak suka ya dengan agenda pemberantasan korupsi, tetapi seringkali korupsi-korupsi itu dilakukan oleh para elit ya, dan terjadi di lingkaran elit ya, seperti itu. Dan makanya tadi menarik sebenarnya yang disampaikan Bung Tama tadi ya, orang-orang yang baik berintegritas. Jadi kadang-kala yang dibutuhkan itu Caca, itu kan bukan hanya lembaganya yang berintegritas, tapi orang-orangnya juga. Tapi balik lagi ya, ini seringkali kan yang kita lihat gitu ya, skala korupsi ini mau dilihat dari aspek mana saja gitu ya. Kalau di beberapa dokumen gitu resmi Capres-Cawapres itu macam-macam. Ada yang menyebutnya sampai sumber daya alam gitu ya. Ada yang menempatkan korupsi ini pelanggaran berat, pelanggaran HAM dan lain-lain seperti itu. Nah bahkan mempertegas dengan perampasan aset misalnya. Betul. Nah pertanyaannya dari dulu gitu kita sering mendengar itu juga gitu. Tetapi seringkali kok rasa-rasanya gitu ya justru sesama elit ini kadangkala terjadi ya, mohon maaf, penggunaan kasus hukum untuk saling menyandra satu sama lain. Seakan-akan persepsi yang muncul begitu. Nah, ini yang kemudian kadangkala berarti ada juga yang lain yang tidak muncul kan gitu. Nah, ini yang kemudian persoalan balik lagi integritas, kredibilitas, kepercayaan itu yang harus dimunculkan dulu. Baru kemudian saya kira pemilih akan percaya. Ini kira-kira walaupun visi misinya indah semua gitu ya tentang pemberantasan korupsi dilakukan apa enggak gitu. Karena apa? Karena kita juga punya pengalaman aja ya. Kalau masih ingat beberapa misalnya kritik ke Pak Jokowi dulu ya berapa, itu kan ada di visi misi Capres itu tentang pemberantasan penguatan KPK. Tapi ada juga yang kemudian mengkritik, loh kok terjadi pelemahan kan gitu. Nah ini contoh ya beberapa wacana-wacana yang pasti akan muncul di benak pemilih. Nah karena itu soal kredibilitas, integritas, konsistensi gitu, komitmen, saya kira itu jauh lebih penting ya bagi pemilih dibandingkan sekedar visi misi yang indah seperti puisi itu di dokumen resmi itu. Kira-kira itu Cah. Atau mungkin saya perdalam lagi ya Mas Nyarwi, untuk kasus korupsi bisa tidak bahwa apa yang ditawarkan oleh masing-masing Capres-Cawapres meskipun mereka tidak kurang ahli pemberantasan korupsi, sebut saja Mas Tama di sini, Pak Saud di lembaga di Amin, ini angin surga, memang susah masalah korupsi di Indonesia. Ya, korupsi itu kan harus dipahami ya. Saya bukan ahli juga, tapi kalau dalam narasi komunikasi politik misalnya, itu kita mulai dari mana nih? Dari hulunya apa hilirnya? Kalau hilirnya kan gampang ya, kejadian, peristiwa, siapa yang melakukan tindak pidana. Kalau hulunya ini kan panjang sebenarnya. Hulunya dalam artian misalnya gini, apakah kesenjangan ya misalnya dan lain-lain itu bisa dipahami nggak masyarakat? Gitu contohnya begitu. Nah ini kan juga hal yang ini terus masuk tadi ya. Penggunaan teknologi ya untuk misalnya apalagi ya supaya sistem administrasi lebih baik, tidak ada korupsi gitu. Nah ini bagaimana bisa dipahami publik kan gitu di sana. Saya kira itu. Iya, kalau tadi sempat berbincang Mas Tama bahkan juga di sini hukum seberat-beratnya. Ada yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia itu terjadi karena memang hukum kita tidak serius membuat para koruptor ini jera. Nanti kita akan beranjak bagaimana mereka nanti akan berupaya memiskinkan koruptor, sehingga pertanyaannya memiskinkan koruptor dari kategori siapa? Siapa yang bisa menghitung berapa besar kerugian perekonomian negara yang disebabkan oleh perilaku korupsinya, pemirsa? Karena ini ada aspek kelemahan hukum juga di sana. Sesaat lagi. Ya, sebelum saya ke narasumber saya, sekarang kita lihat dulu informasi berikut ini pemirsa. Ini dia saya punya data mengenai apa yang kemudian dilakukan atau mungkin berapa kasus korupsi di Indonesia. Ini ada 612 orang tersangka kasus korupsi dengan kerugian negara ini mencapai 33,6 T. Wah, ini luar biasa sekali ini hasil yang mereka korupsi pemirsa. Ini data ICW 2022. Ya,
Ini yang ketahuan ya, catat ini yang ketahuan. Itu yang tersangka. Kita tidak tahu yang mana berapa banyak kerugian negara akibat perilaku koruptif dari pejabat negara. Pak Saud, dari visi Anies dan juga Muhaimin memiskinkan koruptor. Gimana caranya Pak? Undang-undang perampasan aset pun belum ada angin segar juga, ini sudah akhir 2023. Seperti apa Pak Saud? Ya, dalam visi misi yang saya sebutkan tadi, menciptakan Indonesia adil makmur untuk semua ya. Saya sudah jelaskan tadi ada 8 misi, itu semua diselimuti oleh isu korupsi. Mulai dari isu apa aja, sebut aja. Kesediaan tenaga kerja, air, dan seterusnya. Ada 8 misi itu, nanti kalau mau detail bisa kita lihat. Ya kalau ditanyakan seperti apa sebenarnya kita bisa menyelesaikan kasus ini kan apapun yang kita lakukan, itu yang disebutnya yang oleh Pak Agus kemarin itu tone of the top-nya itu, ya kan? Ini suara dari atas tuh kayak gimana gitu. Kalau suara dari atasnya so and so, ya kita akan sia-sia aja. Oleh sebab itu Anda harus pilih presiden yang 3 yang muncul ini yang punya passion pemberantasan korupsi itu siapa, kan gitu. Jadi sekali lagi soal yang kecil-kecil yang kita sebut korupsi by greedy, korupsi by system, korupsi by kesempatan, korupsi bagai lain-lain itu semuanya bisa didekati dengan banyak cara. Yang kemudian itu bukan kita nggak punya, kita sudah punya semua. Bahkan Undang-Undang 31 tahun 99 itu tahun 71 kita punya undang-undang itu. Bukan kita nggak punya, bahkan kita udah punya undang-undang KKN. Kalau manggil ketua KPK terus kemudian ditanya hentikan, itu KKN nggak? Itu KKN, itu kolusi, nepotisme namanya. Jadi persoalan tune at the top ini menjadi persoalan utama. Bukan kita nggak punya aturan, bukan kita nggak punya penegak hukum, bukan kita juga nggak punya resource, bukan kita juga nggak punya penjara, semuanya kita punya. Persoalannya adalah, ada nggak yang namanya passion pemberantasan korupsi itu di tune at the top itu? Siapa yang memiliki potensi paling kecil dalam risiko korupsi, kita sudah tahu siapa itu. Jadi sekali lagi, pertanyaannya, tadi angka yang ditunjukkan tadi itu masih kecil. Ada angka yang sedang ditangani 364 triliun lebih, itu nggak bisa dibuat apa-apa. Jadi sekali lagi, sudah pastilah kita akan memput orang ke penjara kalau memang bisa kita buktikan. Pada bagian lain sudah pastilah bahwa kita harus bicara integriti. Oleh sebab itu kita kemarin sudah berdiskusi, kita akan menjaga integritas semua orang ini mulai dari presiden sampai pegawai paling bawah. Mengambil model-model di luar negeri, kita akan membuat satu yang apa yang kita sebut sebagai Office Integrity. Kita masih dalam kajian itu, tapi Office Integrity ini akan menjaga menteri-menteri yang mulai miring-miring panggil pakai Office Integrity. Jadi jangan membiarkan jadi pasien KPK dulu. Jadi komprehensifnya persoalan ini tidak bisa hanya dilengkapi dengan sistem-sistem yang kita bilang tadi, dengan gaji, dengan menyiapkan perangkat-perangkat. Pemberantasan korupsi itu urusannya adalah kejujuran dan kompetensi. Hanya 2 itu aja. Makanya Singapura itu membangun hanya dengan 3 kata yang disebutnya honesty, pragmatism, dan honesty, ya kan? Yang disebutnya honesty, prosperity, dan kemudian kalau kita mau bicara pada bagian lain, bagaimana kita menjaga integrity. Nah itu persoalan utama kita gitu. Oke, sekarang saya ke Mas Yadi. Upaya untuk memiskinkan koruptor, Pak Saud mengatakan bahwa produk hukum kita sudah banyak, political will yang tidak ada, boro-boro miskin. Ini caleg-caleg mantan koruptor malah makin kaya, bisa nyalek malah. Ini bagaimana? Ya, jadi korupsi itu tidak bisa dihadapi dengan kemarahan. Oh gitu, harus apa? Korupsi itu tidak bisa dihadapi dengan logika perang, kita genderang perang untuk menghadapi korupsi begitu. Karena korupsi ini kalau di rakyat namanya maling, di orang berdasi dengan otak yang cerdas, dengan standar pendidikan yang tinggi, itu namanya korupsi itu. Nah maka orang pintar itu tidak bisa dihadapi dengan kemarahan, itu harus pendekatannya sistem. Coba kita tarik sedikit ke hulu gitu. Apa sih korupsi? Korupsi adalah monopoli plus diskresi minus accountability. Dimanapun ada monopoli kekuasaan berlebih pada satu orang atau satu pihak atau satu lembaga, minus plus diskresi, ada hak diskresi yang lebih pada dia, minus accountability, itu pasti terjadi korupsi. Nah sekarang coba kita lacak tarik di dalam sistem perundang-undangan kita. Kalau kami dari Prabowo Gibran, pendekatannya harus sistemik, Mbak. Makanya kita nyusun pendekatan-pendekatan yang sistemik, pembagian tugas antara KPK, polisi,
dengan kejaksaan, KPK nangani apa. Sedari awal memang KPK dihadirkan untuk men-trigger lembaga-lembaga resmi negara sebagai auxiliary state institution ini. Dia punya tugas khusus, dia harus punya konsep besar bahwa delik-delik pidana korupsi yang dia tangani adalah delik-delik pidana korupsi yang punya efek perbaikan terhadap sistem. Sehingga setiap satu tersangka di KPK masuk BUI itu harus ada perbaikan terhadap regulasi. Ya. Bolongnya regulasi ini masih banyak. Contoh tadi misalnya 2022, dari sejak KPK ada sampai hari ini, modus korupsi itu masih ada di dalam pengadaan barang dan jasa kok gitu. Tetapi produksi regulasi yang kita ciptakan pasca tertangkapnya orang-orang yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kita zoom sedikit, itu adalah suap, itu justru masih melahirkan regulasi-regulasi yang memberikan peluang terjadinya korupsi. Ya. Jadi korupsi itu kalau bahasa Latinnya itu kan artinya corruptio atau corruptus. Itu apa artinya corruptus itu? Baik. Itu bukanlah sebuah tindakan buruk yang terjadi pada manusia. Ya. Itu yang paling penting, Mbak. Ya. Itu corruptus itu adalah sebuah kondisi di mana ada sistem yang aus. Ya. Akibat sistem yang aus inilah melahirkan manusia yang kerap. Baik. Maka yang diperbaiki adalah sistemnya. Contoh tentang pengadaan barang dan jasa. Dengan e-katalog ini masih kita harus perbaiki e-katalog ini. E-katalog ini meskipun sudah ditetapkan TKDN-nya sekian persen, tetapi justru tidak membuat mengalirnya uang di daerah. Karena orang-orang di mana tempat government spending terjadi, ada proyek terjadi, orang daerah nggak bisa tuh supply barang-barangnya itu. Itu yang membuat terjadi terobosan yang di dalam pengadaan barang dan jasa kita sudah menghindari sebesar-besar mungkin agar tidak terjadi persentuhan antara manusia dengan manusia dengan dengan sistem lelang elektronik. Tetapi gara-gara hal-hal yang tadi itu justru membuat manusia mencari celahnya sendiri. Celah yang diciptakan oleh sistem inilah yang membuat manusia kita rusak. Nanti dulu berbicara tentang judgement moralnya. Nanti dulu berbicara tentang judgement individunya. Ini kita masih harus susun harmonisasi perundang-undangan yang ada ini yang masih banyak memberi peluang terhadap terjadinya tindakan keras. Ya, sepakat, Mas Tama. Ya. Pemberantasan korupsi tidak hanya dari itikat baik pemerintah. Ya contohnya sekarang saja Pak Mahfud concern untuk undang-undang perampasan aset, nyatanya elit DPR kita tak kunjung mengesahkan. Mau menawarkan terobosan seperti apa lagi untuk memiskinkan koruptor? Ya, Mbak, soal memiskinkan koruptor itu tentu saja harus ada komitmen dari para penegak hukum, dari para aktor-aktor yang menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Nah, saya mau bilang bahwa saat ini kita sudah punya undang-undang pencucian uang. Pertanyaannya, ada berapa banyak perkara korupsi yang kemudian dia digabung dengan pencucian uang untuk upaya memulihkan aset? Kan nggak semuanya, Mbak, nggak merata. Nah, ini adalah catatan komitmen. Nah, yang kedua, soal regulasi. Tadi saya katakan juga bahwa regulasi kita masih bolong. Kita butuh yang namanya undang-undang perampasan aset. Contohnya apa, Mbak? Misalnya, ada koruptor yang kemudian dia mati, meninggal, tapi belum dihukum oleh pengadilan. Bisa nggak diambil asetnya? Tidak bisa, Mbak. Kenapa? Karena regulasinya belum ada. Nah, maka dari itu, makanya kita juga harus bicara soal regulasi. Nah, selain soal regulasi, Mbak, kita juga butuh komitmen. Tadi Mbak udah singgung soal posisi Prof. Mahfud. Nah, saat ini, saya rasa memang posisi Prof. Mahfud strategis sebagai Menko Polhukam. Tapi posisinya itu hanya mengkoordinasikan. Aktor-aktornya adalah ada KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada yang lain-lainnya. Nah, dalam kapasitas sebagai Menko, menurut saya sudah cukup dia progresif. Misalnya apa? Perkara-perkara yang macet, silakan disebut. Misalnya perkara Asabri, perkara-perkara misalnya di luar korupsi seperti perkaranya Pak Sambo, terus kemudian perkara Indosuria, itu hampir sebagian besar didobrak karena ada inisiatif dari Menko Polhukam. Jadi tentu ini tidak bisa kasus per kasus, kita butuh Prof. Mahfud yang kemudian punya posisi lebih strategis lagi daripada posisi sebagai seorang Menko. Nah, ini yang kita butuhkan. Kenapa, Mbak? Karena pemberantasan korupsi itu butuh yang namanya rekam jejak. Kalau bicara soal posisi paslon yang sekarang ada, saya sangat optimis dengan pasangan yang kita tawarkan. Ada Mas Ganjar dengan Prof. Mahfud. Dan saya rasa bicara soal histori, rekam jejak, dan prestasi, tentu paslon kami, saya merasa diuntungkan. Karena memang secara figur, orang-orang yang memang punya pengalaman bicara soal penindakan maupun bicara soal pencegahan.
Nah, ini yang menurut saya menjadi modal kuat yang kemudian bisa kita tawarkan kepada masyarakat bahwa berantas korupsi bukan cuma janji, tapi kita punya komitmennya, kita punya visi misi yang terukur dan terarah, kita punya figur yang siap menjalankan visi misi itu dengan sangat baik. Baik, oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Mas Nyarwi bahwa oke lah, Capres dan Cawapres bersih dari perilaku koruptif hingga saat ini pemirsa. Tapi partai pengusungnya, mantan-mantan koruptor ada di struktur kepengurusan partai. Seberapa serius pemirsa mereka ingin memberantas korupsi ke depan, 5 tahun ke depan? Sesaat lagi. Ya, sekarang bagaimana Capres-Cawapres nanti akan menunaikan janji pemberantasan korupsi? Saya mungkin ke Pak Saud terlebih dahulu. Mengingat saat ini kita tahu bahwa di struktur partai ada yang mantan koruptor, dicalekkan juga. Sementara kita tahu bahwa ada yang namanya balas budi politik. Partai politik pengusung dari Capres-Cawapres ketika nanti jadi presiden juga ke presiden, ya bolehlah lobby-lobby sedikit, jangan kejam-kejam banget dong dengan partai pengusung. Ini seperti apa, Pak Saud? Nggak begitu, hukum itu bukan begitu. Hukum itu kalau kita, itu namanya hukum itu kan harus pasti, harus bermanfaat, ya kan. Terus harus juga menciptakan keadilan, itu namanya nggak adil dong. Siapapun mereka, kalau memang bisa kita buktikan, put in on the jail, all of them. We don't care who really they are. Kita nggak peduli siapapun. Kalau memang kita bisa buktikan, masukin ke dalam. Isunya sekarang ini kan pemberantasan korupsi itu kan sangat erat dengan apa yang kita sebut, yang disebutnya biaya politik, ya. Makanya kita sebut ada yang namanya politik cerdas berintegritas, kemudian sistem demokrasi. Kan kita tahu indeks persepsi korupsi yang 34 itu kan datang dari 9 lembaga yang diantaranya menilai sistem demokrasi kita. Makanya kita juga harus ke depan itu secara bertahap untuk kemudian kita bisa menjaga orang-orang yang berintegritas tetap berintegritas, tetapi kemudian ketika seseorang sudah memiliki masa lalu, walaupun kemarin saya termasuk salah satu prinsipal bersama ICW untuk kemudian orang dikasih jeda waktu 5 tahun dulu, baru bisa dia mendaftar lagi. Hukum memang nggak boleh dilakukan dengan dendam. Setiap orang punya pintu tobatnya masing-masing dong, ya nggak? Jadi jangan sekali-sekali kita terjebak juga dengan apa namanya kita sebut sebagai hukum itu kayaknya seperti menciptakan ketidakpastian baru dan ketidakadilan baru gitu. Jadi sekali lagi biarkan mereka menemukan jalan tobatnya masing-masing, tapi ketika dia macam-macam kita masukkan dia ke dalam penjara gitu. Jadi makanya saya katakan kembali lagi tune at the top-nya ini yang paling penting. Oke. Jadi kalau tune at the top-nya lo diam ya, kalau enggak gue penjarain lo, itu pasti selesai udah gitu. Baik, kalau Mas Tama seperti apa? Balas budi politik itu yang jadi problem. Ya Mbak, kalau saya menilai begini, korupsi sama politik itu saling berhubungan. Karena kalau kita bicara soal definisi korupsi itu ada banyak. Saya yang percaya salah satunya adalah corruption is the dark side of politics. Jadi sisi gelap dari politik itu ya korupsi itu. Kalau kemudian politiknya nggak benar, kemudian dia ngambil uang negara dengan cara-cara politik, korupsi. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Maka kemudian untuk menjaganya adalah bagaimana regulasinya kuat, komitmen pada hukumnya kuat. Itu yang paling penting. Contohnya apa? Misalnya kalau kita kemarin dengar ya keterangan dari Pak Agus, mantan ketua KPK. Kalau itu betul adanya, itu kan sebetulnya bukti. Kalau penegak hukumnya bagus, maka dia tidak bisa diintervensi. Maka dari itu penting bagi kita untuk punya lembaga-lembaga yang kuat. Kemudian untuk membentengi tadi bahwa kemudian kita tidak menafikan dalam politik pasti ada bantuan untuk berkampanye dan lain sebagainya. Tapi in the end kalau hukumnya benar, penegak hukumnya benar, maka tidak bisa diintervensi dia. Nah ini menurut saya menjadi kunci karena kalau bicara soal hukum, law is everything about evidence. Buktinya mana? Ketika dia ada buktinya, maka dia bukan politik. Tapi ketika dia ada buktinya, orang bersalah, ada perhitungan kerugian negaranya, perbuatan melawan hukumnya, maka dia adalah korupsi. Maka dari itu, visi misi yang ditawarkan adalah selain dari kita memang punya figur yang bagus seperti Ganjar dan Mahfud, kita juga berharap
terkait dengan penguatan kelembagaan tadi adalah kita membentuk orang-orang yang bagus, yang kita taruh, yang kita dudukkan sebagai aparat penegak hukum. Karena kalau bicara soal partai politik yang terlibat korupsi, kita juga tidak bisa menutup mata, Mbak, bahwa hampir semua partai politik pernah terjerat perkara korupsi, kader-kader partainya. Ya. Nah, pertanyaannya apakah semuanya bisa dihentikan? Kan saya rasa tidak juga. Walaupun sedang berkuasa, sedang menjadi partai pemenang, ada juga yang dihukum karena korupsi. Karena apa? Karena komitmen dari penegak hukumnya itu benar. Nah, inilah kemudian yang Mas Ganjar sampaikan. Kita harus butuh orang-orang yang kemudian bagus mengisi posisi-posisi strategis sebagai penegak hukum. Nah, itu perlu ada dukungan politik, Mbak. Kalau pimpinannya, presidennya, wapresnya kemudian nggak punya komitmen, maka hukum yang kuat, orang yang punya integritas, dia tidak akan bisa berjalan maksimal untuk memberantas korupsi, termasuk mengantisipasi apa yang Mbak Caca khawatirkan tadi, ya kan? Ada orang-orang yang bantu-bantu menyiapkan anggaran, katakanlah demikian, tapi tidak bisa dihukum. Nah, inilah menurut saya salah satu jawaban. Jadi sistemnya tetap kita harus perkuat. Baik, Mas Yadi seperti apa? Ya, jadi memang problem hulu daripada hukum korupsi itu hulunya adalah sesungguhnya political financing. Kita belum pernah meregulasi political financing secara baik. Saya ambil salah satu contoh negara yang sukses dengan regulasi political financing di Jerman atau rata-rata Eropa Barat. Tidak boleh keluar Rp1 pun uang caleg, tidak boleh keluar Rp1 pun uang parpol, sehingga tidak ada beda antara parpol ataupun caleg yang kaya. Dalam hal mencetak atribut, stiker dan lain-lain, tidak boleh dicetak sendiri. Terus negara yang bayar gitu? Politik is public, so all political budgeting coming from public budget. Itu yang bisa membuat mereka tidak terbeli. Once partai terbeli oleh swasta untuk pembiayaan pemilu, maka yang akan dipikirkan pertama kali adalah membalikkan pembiayaan pemilu. Itulah yang membuat terjadi toleransi terhadap kawan-kawan sejawat begitu. Tapi saya harus mention tadi Mbak Caca berkata tentang semisal ada orang caleg yang dulunya adalah koruptor dan lain-lain. Kita harus tegas pada satu konsep hukum, bahwa hukum dan korupsi semisal adalah dua hal yang tidak bisa antara hukum atau korupsi dengan demokrasi itu dua hal yang tidak bisa dibedakan. Bahkan obat terbaik daripada korupsi itu adalah demokrasi. Once demokrasi comes, corruption ends, gitu teorinya. Demokrasi itu adalah pikiran tentang transparansi. Tidak boleh lagi ada tangan yang bekerja di bawah meja. Semua aparatur negara bekerja di dalam akuarium yang terbuka. Mereka telanjang dilihat oleh rakyat, sehingga tampak semua apa yang mereka lakukan. Seharusnya one demokrasi comes, korupsinya habis. Nah, kenapa korupsinya masih ada? Masih ada banyak problem pelembagaan demokrasi yang belum sepenuhnya kita tuntaskan, yang sudah secara baik dibangun oleh Pak Jokowi, insya Allah akan dilanjutkan untuk dikuatkan oleh Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Terakhir saya ke Mas Nyarwi. Korupsi terjadi oleh elit karena biaya untuk nyalek itu tinggi. Ya iyalah, bikin baliho aja miliaran, belum lagi uang saksi. Selain itu, bisa tidak nanti presiden dan juga wakil presiden terpilih tidak tebang pilih kepada parpol pengusung? Mas Nyarwi. Ya, ini balik lagi soal bagaimana penguatan cara berdemokrasi ya dan norma berdemokrasi. Karena begini, contoh ya, partai politik, saya sering berkali-kali menyampaikan, partai politik yang ideal itu tumbuhnya kan dari bawah, bukan dari atas. Di kita itu mayoritas ya, partai dari atas gitu. Kenapa? Karena elit-elit ini yang mau mendirikan partai. Banyak, kalau saya tidak menyebut ya, tapi banyak. Dari gitu atas, ya. bukan dari bawah. Ya, kan gitu. Kenapa? Karena kemudian kan seringkali gitu ya, menyelenggarakan keorganisasian, ya semualah, itu kosnya mahal. Tapi ini juga tradisi yang, ini dedikasi elit kita sebenarnya ke demokrasi. Tapi sisi lain, kemudian menjadikan pendidikan politik bagaimana ini tidak, partisipasi dan ini tidak tumbuh maksimal dari bawah. Nah, ini yang sebenarnya kita berharap kalau kebalik gitu ya. Artinya masyarakat sebenarnya yang punya komitmen. Sehingga misalnya kayak tadi donasi itu kalau masyarakat bagus secara ekonomi, ya saya kira tadi cerita di Eropa Barat. Ya tentu wajar gitu ya. Ya, tetapi bagaimana dengan di Indonesia yang PDB-nya masih sangat rendah, misalnya begitu. Kondisi sehari-hari masih sangat susah seperti itu. Nah, ini yang saya lihat menjadi salah satu faktor partai politik dulu ya. Ini kita benahi ya. Tentu PR masing-masing partai bagaimana berusaha paling nggak meminimalisir terus-menerus dan tadi membangun culture dan budaya tadi ya, supaya juga tetap transparan bersih seperti itu. Nah,
kemandirian itu juga penting. Nah ini juga menurut saya seringkali ada ketergantungan juga ya. Sehingga kadang-kala begini, ada mindset ya, ini kalau nggak pakai uang kira-kira nggak bisa maksimal, kira-kira gitu. Emang gitu? Tetapi juga masih ada beberapa cerita ya yang berusaha ya dengan memaksimalkan modal sosial dan lain-lain, yang itu masih memungkinkan gitu. Artinya ada donasi atau apapun ya dari teman-teman relawan. Bahkan di Pilpres juga ada relawan ya seperti itu. Nah, tapi balik lagi ya sebenarnya. Sejauh bahwa politik balas budi yang tadi kamu sampaikan ya, itu masih langgeng berputar di elit. Sampai sekarang? Ya, itu seringkali akan sulit sekali apalagi tidak dibangun dengan integritas yang baik di top leadernya, kemudian komitmen yang serius. Ini kita akan menghadapi masalah yang sama terus ya. Tapi kita berharap visi misi ini nggak hanya indah di tulisan ya Cak ya, tapi bisa diwujudkan bareng-bareng nanti. Oke, baik. Harapannya apa yang menjadi visi dan misi untuk pemberantasan korupsi dari masing-masing capres dan cawapres ini bisa terrealisasi. Optimislah pemirsa, meskipun saya sedikit agak kritis di sini, supaya mereka mikir apa cara yang paling bisa diaplikasikan untuk pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Mas Yadi terima kasih, Mas Tama terima kasih, Mas Nyarwi bahkan juga Pak Saud Situmorang. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Kita ke informasi mengenai kondisi saudara-saudara kita di Gaza, di mana militer Zionis terus menggencarkan serangan. Sesaat lagi. Kita kembali ke informasi dari dalam negeri pemirsa, terjebak dalam hutan selama 2 hari. Proses evakuasi pasangan suami istri di Mamuju, Sulawesi Barat ini berlangsung dramatis. Kedua korban ini bernama Kaco dan Ici ditemukan dalam kondisi selamat. Keduanya ditemukan kurang lebih 4 km dari titik awal memasuki jalur area hutan. Kedua korban ditemukan dengan kondisi lemas, salah satu korban bahkan tidak kuat lagi berjalan hingga petugas harus menggunakan tandu untuk mengevakuasinya. Setelah berhasil dievakuasi keluar kawasan hutan, kedua korban dibawa ke RSUD Mamuju untuk mendapatkan pertolongan medis. Bencana alam banjir bandang dan juga longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara diduga disebabkan oleh penebangan liar di perbukitan. Dugaan ini berdasarkan video drone milik aktivis lingkungan di wilayah Danau Toba yang menelusuri hulu aliran material banjir bandang dan juga longsor di desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Humbang Hasundutan. Terlihat di atas perbukitan ini telah gundul dengan beberapa batang kayu pun ditebang. Penebangan liar atau pengundulan hutan inilah yang diduga di kawasan tersebut tidak bisa lagi menahan air dan menyebabkan banjir bandang. Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor melalui akun media sosial miliknya juga menyebutkan bahwa penebangan liar adalah kejahatan lingkungan yang luar biasa. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini langsung saja saya akan tanya kepada rekan kami Nofri Afandi untuk memberikan kepada kita informasi terbaru dari sana. Nofri, silakan dengan laporannya. Ya Caca dan juga pemirsa, pada hari ini telah dilakukan upaya pencarian pada hari ketiga, di mana pada hari ketiga ini diketahui sudah sebanyak 14 alat berat diturunkan untuk melakukan pencarian korban, evakuasi korban, dan juga pembersihan material longsor yang merupakan bebatuan yang cukup besar. Di mana saat ini juga tim SAR pada hari ini menurunkan 3 tim, di mana sektor pertama melakukan pencarian di perairan Danau Toba, kemudian untuk sektor kedua melakukan pencarian di tepian Danau Toba, dan sektor ketiga melakukan pencarian di darat. Di mana pada hari ini telah ditemukan 1 jasad korban hilang kembali, di mana saat ini sudah total 2 korban hilang yang ditemukan, yang keduanya merupakan wanita berusia 19 tahun dan 1 orang lagi yang ditemukan pada hari ini berusia 78 tahun. Bupati Humbang Hasundutan menyatakan bahwa ada dugaan penebangan liar di bukit yang berada di sekitaran lokasi bencana ini, di mana diketahui ada sekitar 4 hektar wilayah yang terjadi penebangan liar, sehingga juga dikatakan ada jejak-jejak alat berat dan diketahui ini merupakan dilakukan oleh masyarakat. Dan diduga juga masyarakat melakukan penebangan liar ini kemudian menjualnya ke salah satu PT yang dikatakan ataupun diduga ini merupakan PT TPL. Dan polisi pun kini tengah melakukan penyelidikan terkait kasus penebangan liar ini, dan ini juga tadi diamini oleh Kepala BNPB yaitu Letjen TNI Suharyanto yang mengatakan saat ini tengah dilakukan penyelidikan apakah nanti dilihat memang kalau
berpotensi terjadi ataupun rawan terjadi longsor, maka akan dilakukan upaya penanaman pohon kembali. Di mana dikatakan bahwa Pemkab saat ini menyatakan status tanggap darurat selama 2 minggu, namun dinyatakan oleh Kepala BNPB bahwa terdapat waktu ataupun golden time, waktu utama pencarian selama 1 minggu, dan disitulah nanti akan ditentukan apakah nantinya pencarian ini akan terus dilanjutkan atau akan dihentikan. Di mana nantinya juga dikatakan bahwa masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor ini, tepatnya pemukiman warga yang dihujam oleh bebatuan besar ini, nantinya akan dilakukan relokasi ataupun pemindahan, karena memang lokasi banjir bandang ataupun longsor ini tidak dapat dihuni kembali dengan kondisi bebatuan yang cukup banyak. Ini menghujam lokasi pemukiman, tepatnya di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan saat ini juga dikabarkan masih terdapat 10 korban hilang dan akan dilanjutkan pencarian pada hari keempat esok hari oleh para tim gabungan, baik itu dari Basarnas, BPBD, Polri, TNI, dan juga unsur dari Pemkab Humbang Hasundutan. Dan tentunya dari data yang terbaru kami dapatkan, terdapat kurang lebih ini sebanyak 41 rumah rusak berat. Kemudian dikatakan juga terdapat rumah ibadah, fasilitas umum, dan juga mes ataupun hotel yang juga terdampak ataupun mengalami kerusakan. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan sementara dari lokasi terjadinya banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan. Saya kembalikan ke Caca di studio. Baik, terima kasih Nofri mengabarkan langsung dari lokasi kejadian. Pemirsa, sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Masih soal erupsi Gunung Merapi, pemirsa, di mana para pendaki hingga malam ini masih beberapa di antaranya belum ditemukan. Nanti saya akan bahas kenapa. Ya pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini pasca erupsi Gunung Merapi, di mana keluarga pendaki yang hilang saat erupsi Gunung Merapi terjadi ini masih menunggu kepastian nasib anggota keluarga mereka, tepatnya di posko pengungsian mereka mencari informasi. Inilah suasana di posko induk pencarian di kantor Wali Kota Nagari, Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pemirsa, di mana salah seorang keluarga korban bernama Afrandi, warga Danau Kembar, Kabupaten Solok, ini masih menunggu kabar dari tim SAR. Ia berharap Arfandi dan juga rombongan pendaki lainnya bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat. Berdasarkan data posko evakuasi, 28 pendaki yang masih belum berhasil dievakuasi hingga dengan saat ini. Ya pemirsa, sekarang kita lihat dari kondisi Gunung Merapi yang berada di wilayah Tanah Datar, Sumatera Barat. Meletusnya di ketinggian 2.891 mdpl dengan adanya muntahan vulkanik berisi material vulkanik. Dari puncak kawah gunung dengan suara gemuruh, pemirsa, di mana aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang bersifat eksplosif ini sudah berlangsung sejak Januari 2023, karenanya statusnya tetap pada level waspada karena sewaktu-waktu dapat terjadi erupsi. Masyarakat di sekitar Gunung Merapi dan juga pengunjung ini tidak diperbolehkan sebenarnya melakukan kegiatan di radius 3 km dari kawah puncak. Ya, Gunung Merapi yang terletak di wilayah Agam, Tanah Datar, Sumatera Barat ini meletus pada Minggu 3 Desember sekitar pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, sebelumnya video seorang pendaki perempuan yang diduga terjebak dalam erupsi Gunung Merapi viral di media sosial. Diketahui pendaki tersebut bernama Zafirah Zahrim Febrina yang memperlihatkan sekujur tubuhnya ini dan juga wajahnya berlumur abu vulkanik. Dari keterangan keluarga Zafirah yang mendaki bersama teman-teman kampusnya sejak Jumat dan rencananya pulang pada hari Minggu. Namun terjadilah erupsi yang mengeluarkan abu vulkanik.
Ya pemirsa, hingga kini belum jelas nasib Zafirah karena setelah mengirimkan video, ponsel yang ia gunakan tak bisa lagi dihubungi. Pemirsa, hingga saat ini terdapat 11 orang pendaki yang dinyatakan meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi. Ya pemirsa, dari 75 pendaki, 49 orang memang sudah dievakuasi. 49 pendaki sudah berhasil diturunkan tim SAR sejak tadi malam. 13, 14, 15. Dek, Sul, lima balik. Lima balik bang, saya cek bang, lu bang. Sandi tapi. PK saja. Apanya anak? Kalau nggak ada selimut, kasih meja di depan. Ya, Basarnas Agam pemirsa beserta relawan gabungan menyebutkan bahwa masih kesulitan untuk mengevakuasi 26 pendaki lainnya yang terjebak di atas Gunung Merapi. Erupsi di Gunung Merapi hingga sore tadi memang masih terus terjadi. Hal ini membuat tim SAR gabungan tidak bisa meneruskan pencarian karena dikhawatirkan akan membahayakan para relawan. Kondisi ke-26 korban yang terjebak pun hingga kini belum bisa dipastikan. 15, 14, 15. Dek, Sul, lima balik. Lima balik bang, saya cek bang, lu bang. Sandi tapi. PK saja. Apanya anak? Kalau nggak ada selimut, kasih meja di depan. Pemirsa, akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masyarakat dilarang berada pada radius 3 km. Abu vulkanik menyebar hingga ke wilayah tanah datar serta juga kota Bukit Tinggi. Hujan abu dari letusan Gunung Merapi melanda wilayah kaki gunung, termasuk daerah Lasi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bahkan abu vulkanik menyebar hingga wilayah tanah datar serta kota Bukit Tinggi. Dari sejumlah video amatir terdengar bunyi dentuman keras muncul dari puncak Gunung Merapi. Petugas di posko pemantauan menyatakan Gunung Merapi mengalami erupsi selama 4 menit lebih dengan ketinggian erupsi mencapai 30 mm. Dengan kondisi ini, Gunung Merapi berstatus waspada dan masyarakat dilarang berada pada radius 3 km. Pada hari ini terjadi erupsi Gunung Api Merapi pada pukul 14.53 dengan ketinggian kolom tertutup oleh awan dan diinformasikan bahwa terjadi hujan abu di daerah Lasi. Untuk radius aman masih di radius 3 km. Dan status Merapi masih waspada. Sejauh ini belum ada laporan korban yang terdampak erupsi Gunung Merapi. Untuk meminimalisir dampak negatif dari abu vulkanik, warga berinisiatif menggunakan masker. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, lebih dari 50 orang sedang mendaki Gunung Merapi yang mengalami erupsi pada Minggu siang. Dari data pos pendakian saat ini, sekitar 30 pendaki masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan hingga malam hari ini masih berupaya untuk lakukan pencarian dan juga evakuasi terhadap puluhan pendaki. Gunung Merapi dengan ketinggian 2.891 mdpl alami erupsi besar pukul 14.53 waktu Indonesia Barat mengakibatkan hujan abu di sekitar daerah kaki gunung. Masyarakat di sekitar Gunung Merapi dan juga pengunjung ini tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pada radius 3 km dari kawah atau puncak gunung.
Sekarang kita akan lihat lagi pemirsa, ini peristiwa detik-detik terjadinya erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam. Ya, Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan juga perbatasan dengan tanah datar Sumatera Barat meletus pada Minggu 3 Desember sekitar pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, meletusnya gunung api di ketinggian 2.891 mdpl ini ditandai dengan adanya muntahan kolom abu berisi material vulkanik. Yang menjadi concern media saat ini adalah bahwa masih ada puluhan para pendaki hingga malam hari ini kita tidak tahu nasib dan juga keberadaan. Bahkan evakuasi tidak bisa dilanjutkan karena Gunung Merapi terus melakukan erupsi. Saya akan tanya kepada ahli vulkanologi kita, Pak Surono di sini. Selamat malam, Pak Surono. Selamat malam, Mbak. Ya. Selamat malam para pemirsa TV yang saya hormati. Ya, Pak Surono, tanpa mengurangi rasa berduka kita dan juga optimisme kita untuk evakuasi dilakukan terhadap para pendaki yang masih berada di Gunung Merapi, Pak, boleh diceritakan untuk karakter Gunung Merapi di Kabupaten Agam ini seperti apa? Karena hingga dengan saat ini erupsi terus terjadi. Seperti apa, Pak? Sebetulnya Merapi itu karakternya memang dari dulu meletus dan sekarang meletus dan akan meletus terus, sering meletus. Jadi kalau ditanya nanti kemudian akan ada letusan lagi nggak? Masih ada. Dulu juga sudah meletus begitu ya. Oleh karena itu, Gunung Merapi itu status waspadanya tidak pernah dicabut sampai sekarang. Sudah lama itu, ya kan? Tetapi di sana ada radius amannya, ya kan? Agar masyarakat itu tidak masuk dalam radius 3 km dari kawah, ya kan? Kalau masyarakat yang ada di kaki Gunung Merapi, biasanya kalau terjadi letusan itu hanya terkena abu dan sebagainya gitu kan. Tetapi kalau di puncak sana bergantung nih, kalau mereka terlalu dekat di dalam radius 1 km, risiko besar terkena letusan begitu, Mbak. Ceritanya seperti itu. Jadi alam itu juga punya batasan gitu ya. Kita sebagai tamunya alam mempunyai batasan empiris bahwa Merapi itu sering sekali terjadi letusan. Tetapi tidak mungkin orang tidak mendaki Merapi. Boleh, tetapi ada aturannya. Antara lain tidak boleh masuk dalam radius 3 km dari titik kawah. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Mungkin analisis dari Bapak secara subjektif. Kan ada video korban Gunung Merapi yang seluruh tubuhnya itu dipenuhi abu vulkanik. Kalau kondisi seperti ini biasanya bisakah kemungkinan bahwa mereka ini mendekati titik yang memang dilarang, Pak? Sangat dekat dari daerah-daerah yang mungkin akan memberikan efek erupsi yang luar biasa. Karena kalau kita lihat gambar itu kan hampir sekujur tubuhnya, Pak. Seperti apa? Ya, karena letusan Merapi itu memang ini namanya Merapi, ada apinya gitu kan. Jadi abunya juga panas, oleh karena itu radius 3 km itu tidak boleh masuk. Apalagi ini kayaknya ini letusannya relatif lebih besar dari biasanya, ya kan? Merapi itu meletus dari dulu, sekarang dan yang akan datang akan meletus seperti itu terus, ya kan? Jadi kemungkinan mereka terlalu dekat ya, besar kemungkinan mereka terlalu dekat. Kemudian pada saat terjadi letusan maka abu panas itu mungkin awan panas gitu ya, menyelimuti mereka ya sudah. Panasnya ini kan bisa sampai 300-400 derajat Celcius ya. Jadi memang agak sulit untuk selamat bila terlalu dekat begitu, Mbak. Baik, Pak,
Lantas apa ini Pak himbauan mungkin untuk para tim SAR yang sekarang juga siap untuk mengevakuasi tapi juga kondisi sekarang alamnya tidak memungkinkan. Seperti apa Pak? Begini, menyelamatkan orang itu harus yakin dulu yang menyelamatkan itu selamat. Safety first, ya kan? Alam itu dia punya rumusnya sendiri yang tidak mungkin kita lawan. Kita yang harus mengalah dengan rumus alam ya. Berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Merapi, ya kan? Apakah letusan sudah mereda, kemudian baru dilakukan evakuasi. Pertama, yakinkan bahwa penyelamat itu selamat. Itu saja. Setelah itu baru lakukan langkah-langkah penyelamatan dengan catatan bahwa erupsi Gunung Merapi itu sudah mulai menurun dari energinya maupun cakupan sebaran materialnya begitu. Itu yang harus yakin. Karena kalau ini adalah awan panas, itu panasnya di atas 400 derajat. Akan sangat sulit untuk selamat, begitu loh. Baik, ya kan? Terima kasih Jadi Pak yakinkan Surono. dulu penyelamat itu selamat, gitu. Baik, Pak Surono terima kasih. Ini himbauannya untuk agar tim SAR juga mengutamakan keselamatan, tapi juga kita harapkan proses evakuasi bisa dilakukan sesegera mungkin. Sekaligus saya dan juga tim Apa Kabar Indonesia Malam turut berduka cita atas korban jatuh para pendaki Gunung Merapi. Terima kasih Pak Surono. Baik, sama-sama, selamat malam. Selamat malam Pak. Bertugas, sukses selalu. Terima kasih Pak Surono. Sekarang saya ajak Anda pemirsa ke informasi lainnya, di mana ini massa mendatangi kantor DPW PSI Yogyakarta menuntut politikus Ade Armando meminta maaf secara langsung. Massa menyebut Ade Armando dianggap ahistoris dan tidak kenal sejarah keistimewaan DIY terkait ucapannya soal politik dinasti di Yogyakarta. Aksi massa yang menamakan diri Paman Usman atau Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan Yogyakarta mendatangi kantor DPW PSI di Yogyakarta pemirsa. Aksi dilakukan menggunakan andong dan dikawal prajurit Bregodo membawa poster Ade Armando. Dalam orasinya mereka mendesak agar Ade Armando dikeluarkan dari PSI karena justru membuat nama PSI jelek di mata masyarakat Yogyakarta. Menurut massa, aksi pernyataan dari Ade Armando soal politik dinasti di Jogja menjelaskan bahwa Ade Armando ini ahistoris atau tidak mengenal sejarah DIY. Ade Armando diminta untuk meminta maaf dan datang kepada masyarakat Jogja karena tindakannya tidak memiliki dasar sejarah serta memanipulasi fakta hukum terkait kedudukan keistimewaan Yogyakarta. Hanya pendapat saya, ya, konstitusi peralihan itu kan ada 91B kalau tidak baru ya, yang menyangkut masalah pemerintah Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DIY, sehingga bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur Paku Alam yang melaksanakan itu aja, ya kan, dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu aja bunyi undang-undang istimewanya itu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Fakta bersama Tiara Harahap dengan judul Gencatan Senjata. Jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak.
Tapi beda kalau minum le mineral, rasanya enak, gak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum le mineral ya. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Mori Grow.